Banyak orang nanya saham itu aman atau enggak sih? Ada yang bilang saham itu judi. Ada juga yang bilang saham itu bikin kaya. Dan juga ada juga yang bilang saham itu cuma buat orang-orang kaya. Jawabannya nggak sesederhana itu. Ayo kita bahas. Pertama, saham itu apa sih? Saham itu adalah tanda kepemilikan perusahaan. Kalau kamu beli saham BBRI, artinya kamu punya bagian kecil dari Bank BRI tersebut. Jadi, kamu bukan cuma nasabahnya, tapi juga ikut punya bisnisnya. Kenapa banyak orang mikir saham itu berbahaya? Karena mereka lihat harga bisa naik turun dan mereka dengar cerita orang-orang yang rugi. Biasanya karena ikut-ikutan teman, beli saham gorengan, trading tanpa ngerti, berharap cepat kaya, atau cuma ikut sinyal grup WA. Kalau kayak gitu, ya wajar rugi ya. Sama kayak masuk bisnis tanpa ngerti apa-apa. Kenapa saham sebenarnya bisa aman? Sekarang sisi satunya, saham itu aman atau enggak ya? Dari sisi sistem, saham itu diatur negara. Ada OJK, ada BEI, perusahaan publik wajib lapor keuangan setiap kuartal. Jadi transparan ya. Dari sisi aset, yang kamu beli itu perusahaan beneran yang punya produk, punya cabang, punya karyawan, dan punya laba. Bukan cuma iming-iming doang ya. Kalau kamu pilih perusahaan yang sudah puluhan tahun ada seperti BBRI, TLKM, Unilever, Vegas, dan INDF, mereka survive krisis 1998, krisis 2008, COVID 2020, dan masih bagi dividen sampai hari ini. Dan saham itu liquid, artinya kapanpun kamu butuh uang, kamu bisa jual ya. Kapan saham tidak aman? Saham jadi tidak aman kalau kamu masuk jangka pendek, berharap kaya 3 bulan, beli yang kamu nggak paham, beli rumor, pakai uang panas, atau berhutang untuk investasi, itu resep bencana ya. Kesimpulannya, jadi saham itu aman atau enggak? Jawabannya, saham itu aman buat yang paham dan beresiko buat yang asal-asalan. Kalau kamu pemula, simpelnya, pilih perusahaan yang sudah lama ada, yang untung nyata dan bagi dividen, pegang jangka panjang, uang dingin bukan uang untuk bayar listrik ya. Kalau kamu pakai itu, saham bukan cuma aman, tapi jadi mesin penghasil passive income dari dividen. Kalau kamu mau aku bahas saham-saham untuk pemula, atau cara mulai dengan modal kecil, langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten berikutnya.